Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi pada podcast Senyum Sehat Rumah Sakit Gigi dan Mulut IK Baktiwiyata Kediri. Perkenalkan, nama saya Dr. Gigi Yusa Wirabuana. Pada podcast kali ini saya sebagai host, dan tentunya saya tidak akan sendirian. Saya juga akan ditemani oleh Dr. Gigi, spesialis bedah mulut dan maksiofasial. Beliau juga salah satu staf pengajar di Fakultas Kedokteran Gigi IK Baktiwiyata Kediri. Itu Dr. Gigi Dion Sandro Satria, Magister Kedokteran Klinik, spesialis bedah mulut dan maksilofasial. Halo sobat podcast Senyum Sehat. Bagaimana dokter kabarnya hari ini? Baik dokter, pada podcast kali ini saya akan tanya-tanya ya dok tentang pencabutan gigi dewasa. Tapi sebelum dokter menjawab, saya juga mau tanya nih dok, apa sih dok perannya dokter gigi spesialis bedah mulut dan maksilofasial itu menangani kasus yang seperti apa aja? Oke. Ya, jadi bidang spesialis bedah mulut dan maksilofasial itu menangani tindakan pembedahan pada bagian rahang, wajah, dan tentu juga bagian gigi ya, di bagian rongga mulut, termasuk kasus infeksi, trauma, tumor, kelainan bawaan, dan juga implan dental. Untuk kasus yang sederhana sih biasanya paling umum kasus pencabutan gigi atau bedah minor ya gitu. Oke, ngobrolin tentang gigi nih dok, kapan gigi itu harus dicabut? Oke, nah jadi gigi yang bermasalah atau sudah rusak ya, yang contohnya misalnya lubangnya udah besar, kemudian tinggal sisa akar, nah itu biasanya kan sudah tidak bisa dirawat. Nah gigi-gigi yang sudah tidak bisa dirawat ini memang sebaiknya harus dicabutnya. Jadi kondisi-kondisi seperti itu yang mendasari tindakan dari pencabutan gigi, artinya yang sudah tidak bisa diselamatkan nih biasanya, kayak gitu. Dok, jadi gigi yang kondisinya sisa akar, yang tidak sakit, itu apakah harus tetap dicabut ya dok? Ya, oke. Jadi begini, kondisi gigi sisa akar nih yang nggak sakit apa harus dicabut juga ya? Ya ini juga banyak teman-teman yang tanya seperti itu, kan nggak sakit dok ya. Sebelum jawab itu saya mau jelaskan tentang gigi dulu ya. Jadi gigi itu ada struktur mahkotanya, terus ada akar ya. Nah di dalam gigi itu ada ruangan kayak rongga gitu, dan ada saluran yang isinya syaraf dan pembuluh darah ya, ada pulpa sama saluran akar. Nah ketika gigi ini berlubang besar atau sudah tinggal sisa akar, maka saluran ini akan berkontak ke jaringan di bawahnya. Nah sehingga meskipun dalam keadaan nggak sakit, kalau gigi ini dibiarkan, nah itu seperti pintunya akan terbuka terus, sehingga nanti akan ada kuman yang bisa masuk dan akan nanti berpotensi menimbulkan infeksi. Jadi kalau pertanyaan kan apakah sisa akar yang nggak sakit ini apa tetap harus dicabut? Jawabannya kalau memang gigi itu sudah nggak ada rencana tindakan perawatan, sudah nggak bisa dirawat nih ya, hopeless nih, ya memang sebaiknya harus dicabut. Seperti itu. Jadi begitu ya dok. Nah tapi banyak nih dokter, teman-teman saya pada bertanya, pencabutan gigi itu bisa menyebabkan kebutaan. Itu bagaimana ya menurut dokter? Oke, ini juga dari zaman saya sekolah mungkin ya. Mungkin banyak dari teman-teman yang takut nih, intinya takut cabut gigi karena ada beberapa mitos-mitos nih ya. Kayak cabut gigi atas tuh bisa menyebabkan kebutaan gitu ya. Oke, saya jelaskan dulu tentang gigi dan daerah mata ya. Gigi itu punya syaraf ya, ada di persyarafi sama namanya syaraf alveolaris superior kalau gigi atas ya, kalau bawah kan inferior ya. Jadi gigi-gigi itu ada di persyarafi sama syaraf tersebut. Nah, sedangkan mata itu untuk kasus untuk melihat ya, dalam kondisi untuk melihat itu dipersyarafi oleh namanya nervus opticus. Jadi secara jalur saja syarafnya sudah berbeda, sehingga kalau dikatakan cabut gigi atas itu bisa menyebabkan kebutaan itu nggak betul ya. Jadi nggak ada hubungan syarafnya di sana, sehingga itu mungkin ada ketakutan-ketakutan lain ya yang banyak yang memang beredar seperti itu dari dulu sih. Kayak gitu. Ya, jadi untuk teman-teman
nggak usah khawatir kalau untuk pencabutan gigi itu tidak menyebabkan kebutaan. Lalu dokter, kan tadi saya sudah tanya untuk gigi yang tidak sakitnya ya dok ya. Tapi kalau di kondisi lain seperti kondisinya sakit gitu dok, apa boleh dok tetap dilakukan pencabutan? Oke. Jadi ini kondisinya sekarang kalau lagi sakit nih ya. Oke, jadi gigi yang sedang sakit nih, apa boleh dicabut dok ya? Jadi begini, memang banyak dari teman-teman yang datang ke dokter gigi itu saat kondisinya lagi sakit makanya datang ya. Dan biasanya beberapa minta dicabut nih. Nah, hal ini perlu hati-hati ya. Jadi dalam keadaan sakit ini artinya ada proses radang. Artinya infeksinya itu lagi berjalannya, atau kita bilang biasanya lagi akut kondisinya. Nah, kondisi akut ini menandakan bahwa si bakterinya atau si kumannya ini lagi banyak-banyaknya, lagi kuat-kuatnya dia. Nah, kalau dilakukan pencabutan dalam keadaan yang lagi sakit ini, justru akan bisa menimbulkan potensi bahaya. Apa aja? Yang pertama, kalau dalam kondisi akut ini kumannya kan lagi banyak-banyaknya ya. Kalau kita lakukan pencabutan, nah kan ada perdarahan ya, artinya ada pembuluh darah yang luka ya, ada yang pembuluh darah yang terbuka. Nah, ini akan berpotensi malah si kuman tadi akan masuk ke dalam pembuluh darah yang terbuka tadi, sehingga bisa menimbulkan penyebaran ke daerah lain infeksinya. Yang kedua juga pengaruhnya pada saat pencabutannya. Nah, dalam keadaan akut tadi, kalau misalkan dilakukan pencabutan, nah ini anestesi lokal atau biusnya itu akan sulit bekerja. Karena kondisi radang ini akan menyebabkan obat anestesinya jadi tidak efektif. Sehingga waktu dicabut biasanya malah masih ada rasa sakit, masih gak nyaman, atau bahkan nyerinya kadang masih nyeri hebat. Sehingga biasanya nggak bisa dicabut malah. Nah, ini yang menjadi dasar kenapa kok dokter gigi itu tidak mau melakukan pencabutan ketika kondisinya masih sakit. Jadi malah nggak boleh ya. Seperti itu. Baik dokter. Jadi pencabutan gigi itu kan kata dokter menyebabkan luka ya dok. Jadi juga sekalian pertanyaan terakhir nih dokter, mungkin teman-teman juga tipsnya agar luka yang disebabkan oleh pencabutan gigi itu biar cepat sembuh dan lukanya bagus itu bagaimana ya dok? Oke, jadi ini kita bilang keadaan post ekstraksi atau setelah pencabutannya. Jadi luka post ekstraksi atau setelah pencabutan itu memang harus ada perlakuan khusus nih biar cepat sembuh ya. Biasanya yang pertama gini, jadi luka itu ketika gigi habis dicabut kan masih ada darah yang keluar ya. Biasanya dokter gigi akan minta pasien untuk gigit kasa atau tamponnya. Hal ini bertujuan supaya si darahnya ini nggak ngalir terus, sehingga dia akan bisa ngumpal di dalam. Nah, gumpalan darah ini itu penting sebenarnya untuk penyembuhan dari tulang alveolarnya atau tulang yang menyangga giginya dan gusi atau gingivanya. Sehingga memang gumpalan darah ini harus dipertahankan dengan baik atau harus terbentuk dengan baik. Caranya gimana? Yang pertama tadi itu, biasanya dokter gigi akan minta untuk gigit tampon kurang lebih setengah jam sampai 1 jam, 30 menit sampai 1 jam ya. Kemudian ada beberapa hal pantangan yang nggak boleh dilakuin ya. Yang pertama, dalam 1 hari pertama atau 24 jam pertama biasanya nggak boleh makan dan minum panas atau hangat nih. Jadi makanan panas atau minuman panas nih bisa menyebabkan gumpalan darah yang udah terbentuk tadi rusak. Sehingga nanti si soket atau bekas pencabutan giginya itu akan kosong tulangnya. Dan yang nanti masuk malah sisa makanan, kemudian air liur. Dan hal ini nanti akan bisa menyebabkan infeksi pada darahnya. Makanya nanti kalau ada pencabutan gigi itu sakit banget. Nah, biasanya ada gumpalan darah ini lepas gitu. Yang kedua, nggak boleh diisap-isap ya. Jadi nggak boleh diisap-isap luka bekas cabut ini. Sama, tujuannya sama kayak tadi, supaya gumpalan darahnya bagus ya. Kemudian tidak boleh dimain-main pakai lidah. Terus nggak boleh minum pakai sedotan dulu ya. Dan untuk perokok sama, biasanya perokok itu kan ya
keadaannya menghisap ya. Jadi daya vakum dari merokok ini dan juga panasnya ini akan mengganggu atau mengiritasi dari luka bekas cabut gigi. Jadi nggak boleh merokok dulu ya, paling tidak seminggu yang bagus sebenarnya ya. Jadi seperti itu. Kemudian ada beberapa pantangan makanan yang juga dihindari, seperti misalkan nih orang yang suka pedas ya. Nah, pedas itu juga mengiritasi luka, jadi sebaiknya dihindari makanan yang merangsang air liur, atau misalkan terlalu asam, pedas, nah terlalu berminyak, itu sebaiknya memang dihindari. Kemudian makanan yang lengket. Nah, makanan yang lengket ini bisa nempel ke lukanya dan susah dibersihkan. Apalagi biasanya kan habis cabut gigi pasien takut ya buat sikat gigi ya, sehingga justru sisa makanan ini akan nempel terus di lukanya dan nanti akan jadi tempat berkumpulnya kuman. Nah, itu nanti juga akan bisa menimbulkan infeksi. Jadi yang penting dari tips dan triknya dari bekas setelah pencabutan gigi supaya lukanya bagus gimana? Yaitu tadi, yang pertama harus kondisinya bersih ya. Jadi kalau kondisinya bersih, keradangannya biasanya juga akan minimal, sehingga luka bekas pencabutannya juga akan lebih bagus. Seperti itu kira-kira. Wah, luar biasa sekali ya penjelasan dari Dr. Dion. Sekali lagi terima kasih dokter atas kesempatan dan waktunya pada podcast Senyum Sehat RSGM IKA Bhaktiwiyata. Dan untuk teman-teman jangan lupa melakukan pemeriksaan gigi rutin setiap 6 bulan sekali di RSGM IKA Bhaktiwiyata Kediri. Untuk info selanjutnya teman-teman bisa follow IG kita di @rsgm IKA Bhakta. Terima kasih, sampai jumpa di podcast berikutnya.